Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nurrahman. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, dan logos yang artinya ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, yang artinya melihat. Maka secara harfiah, ideologi ideologi berarti ilmu pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, idea disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap, yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar pandangan atau faham dasar ditetapkan atas suatu landasan asas atau dasar yang ditetapkan pula. Dengan demikian, ideologi mencakup pengertian tentang idea-idea, pengertian dasar, gagasan, dan cita-cita. Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh, sistematis, dan menyangkut bidang politik, bidang sosial, bidang kebudayaan, dan bidang keagamaan. Secara terminologis, ideologi adalah keseluruhan prinsip atau norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang meliputi berbagai aspek seperti sosial politik, ekonomi, budaya, dan hankam. Di sini, ideologi berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan kehidupan kenegaraan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara atau cita-cita negara memiliki ciri sebagai berikut. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Oleh karena itu, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup atau nilai dasar yang menjadi landasan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki beberapa ciri, seperti mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia dan hidup, serta pedoman dalam pegangan kehidupan yang dipelihara, harus serta dikembangkan, diamalkan, dan dilestarikan kepada generasi berikutnya, serta diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat dinamis, artinya mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan dengan menerima masuknya nilai baru. Nilai-nilai instrumental Pancasila senantiasa berkembang sesuai dengan tuntunan perubahan, tetapi nilai-nilai dasarnya tetap, karena apabila nilai-nilai dasarnya berubah, maka berubah pula ideologi tersebut. Menjelaskan tentang ciri khas ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Yang pertama, ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipisahkan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Isinya tidak operasional dan akan operasional apabila sudah dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ideologi terbuka senantiasa terbuka untuk proses reformasi dalam bidang kenegaraan. Dan selanjutnya, ciri khas ideologi tertutup. Ciri khas ideologi tertutup adalah tidak hanya menentukan kebenaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasarnya saja, tetapi juga menentukan hal-hal yang bersifat konkret operasional. Ideologi tertutup tidak mengakui hak masing-masing orang untuk memiliki keyakinan dan pertimbangan sendiri. Terima kasih. Pancasila sebagai ideologi tertutup. Ideologi tertutup merujuk pada pandangan dunia atau sistem kepercayaan yang cenderung menolak ide-ide, pemikiran, atau pandangan yang bertentangan dengan keyakinan dan nilai-nilai inti ideologi tersebut.
Ideologi tertutup memiliki kecenderungan untuk menganggap keyakinan dan pandangan sendiri sebagai satu-satunya yang benar dan mengesampingkan atau menolak ide-ide yang berbeda. Ideologi tertutup juga cenderung membatasi kebebasan individu dalam mengakses pengetahuan dan informasi yang tidak sejalan dengan pandangan ideologi tersebut. Contoh ideologi tertutup, fasisme. Fasisme adalah ideologi yang tertutup dalam politik otoriter yang menekankan kekuatan negara, supremasi ras, dan penindasan terhadap perbedaan pendapat atau kelompok yang dianggap mengancam ideologi tersebut. Contoh sejarahnya termasuk rezim Mussolini di Italia dan rezim Nazi di Jerman.